Baik, untuk lokasi ini kita berada di Desa Sri Martani, Piungan, Bantul. Di sebelah kanan saya ini adalah suatu singkapan daripada salah satu formasi yang ada di zona Pegunungan Selatan. Baik, sebelum saya menjelaskan apa yang ada di belakang saya ini, barangkali apa yang bisa dilihat di belakang saya ini, yang saya tunjuk ini adalah suatu tinggian daripada Pegunungan Selatan. Dimana kalau kita bicara Pegunungan Selatan, itu kita bisa membagi menjadi 3 periode, yaitu periode pra-vulkanisme, periode vulkanisme, dan periode pasca vulkanisme. Nah, untuk periode pra-vulkanisme, barangkali singkapan tidak ada di sini. Itu tersingkap baik itu berada di daerah Bayat, di mana untuk pra-vulkanisme itu sebetulnya tersusun oleh batuan malian yang ditumpangi oleh kelompoknya Jiwo, yaitu formasi Gamping dan formasi Wungkal. Untuk kali ini kita tidak melihat untuk pra-vulkanismenya, namun kita ini berada di Pegunungan Selatan, di mana apa yang ada di sekitar ini adalah suatu singkapan daripada periode vulkanisme, di mana periode vulkanisme ini singkapan yang kita lihat, yaitu di sebelah kiri saya yang saya tunjuk ini merupakan singkapan daripada formasi Semilir, di mana formasi Semilir ini kalau kita lihat umurnya dia di Miosin awal, kurang lebih 20 juta tahun yang lalu, di mana endapan-endapan yang bentuk di formasi Semilir ini banyak menunjukkan produk-produk daripada gunung api. Kalau kita lihat ini dari jauh dulu ini, kalau kita lihat ini ada beberapa unit sedimen yang dari kejauhan ini berbeda, yaitu di bagian bawah ini. Di bagian bawah ini tersusun oleh batuan-batuan yang relatif halus, perulangan-perulangan daripada batuan halus. Nanti kita bisa melihat mendekat. Dan di atasnya lagi merupakan batuan yang relatif agak tebal, itu kelihatan menunjukkan batuan yang agak mengkasar. Dan unit berikutnya itu adalah unit yang ketiga dari bawah ini merupakan suatu perulangan daripada batu pasir berukuran Lano sampai Lempung. Dan yang paling atas, unit atas ini cukup tebal, ini masif kelihatan. Dan ini untuk yang masif ini nanti kita bisa melihat dari dekat, itu sebetulnya menunjukkan batuan dengan fraksi yang sangat kasar, di mana ditunjukkan adanya suatu batas tegas, itu menunjukkan suatu batas perulangan daripada halus dan kasarnya. Mungkin kita bisa mendekat untuk yang dari bawah, untuk unit yang saya maksudkan tadi. Baik, ini bisa kita lihat dari dekat ini yang saya katakan tadi, ini yang unit pertama dari singkapan yang ada di sini. Ini tersusun oleh batuan-batuan yang relatif halus ini. Ini Lano, ini juga Lano ini, dimana untuk yang hitam ini halus, ini menunjukkan komposisi karbonnya ini cukup dominan ini. Nah, ini laminasi yang disusun oleh perulangan daripada Lano, dan juga lapisan-lapisan yang tersusun dominan karbon ini. Dan juga kita lihat ini di bagian tengah ini juga menunjukkan sedikit perubahan daripada apa yang ada di sekitarnya ini relatif
mengkasar ya. Ini batu pasir halus. Kalau kita lihat dari apa yang ada di unit pertama ini yang menarik itu bahwa suatu perulangan daripada batuan ini dia menunjukkan struktur laminasi, di mana di sini didominasi oleh unsur-unsur karbonnya. Ini sangat mencirikan bahwa lingkungan daripada batuan di sini ini menunjukkan lingkungan dari laut yang relatif sangat dangkal. Barangkali ini bisa dikatakan ini bisa berasosiasi atau perubahan lah ini dari darat ke lautnya, atau ini sebetulnya menunjukkan sedikit bahwa ini ada arahan sedikit menunjukkan sedimentasi lingkungan delta. Di atasnya ini jelas sekali ya. Kalau kita lihat adanya suatu perubahan yang sangat tegas, ini jelas tegas sekali ini. Ini jelas menunjukkan adanya suatu perubahan tekstur yang ekstrim berbeda. Tentunya kalau ini lano, ini pasti ini akan lebih kasar. Kalau kita lihat ini menarik sekali, ini sesuatu yang kita bisa melihat adanya suatu perulangan daripada lapisan berikutnya, di mana ini perulangan ini dibatasi oleh bidang-bidang tegas ini. Ini menunjukkan bahwa tekstur di atasnya ini pasti dia lebih kasar. Ini kalau kita lihat dari apa yang ada di sini, betul ini kita menunjukkan batu pasirnya ini menunjukkan batu pasir sedang ya ini ya, dan ini bergradasi ke arah atas menjadi batu pasir halus. Ini adalah unit yang kedua yang ada di Singkapan di lokasi ini, yang merupakan bagian penyusun daripada formasi Semilir. Di atasnya lagi ini bisa dilihat ini dari sini ini unit yang ketiga ini. Ini nanti kita bisa melihat gambaran batuannya di sana ini. Kalau kita lihat di sini menunjukkan adanya perubahan dari batuan yang secara teksturnya berbeda ini. Mungkin bisa kita lihat untuk yang jelasnya di sebelah sini di unit 3-nya ini. Nah, ini adalah unit 3 yang bisa kita lihat dari dekat. Kalau kita lihat ini perulangan dari batuan-batuan berbutir halus ini adalah lempung, dan ini adalah lano. Jadi kalau dari kejauhan ini adalah unit yang ketiga ini juga cukup tebal ya, nih perulangannya ini cukup intensif ini. Dan ini sebenarnya kalau saya lihat yang dominan itu adalah perulangan daripada lano dan batu lempungnya ini. Jadi kalau kita berhadapan dengan batuan-batuan yang halus ini, apakah ini lano ataukah ini sebetulnya lempung, mudah sekali sebetulnya kita untuk membedakan. Ini contohnya, ini saya ambil nih ya, ini saya ambil nih contohnya. Nah, ini untuk yang berbutir clay atau lempung dan berbutir halus ini sangat mudah sebenarnya kita membedakan. Ini kalau yang berbutir yang batu lempung ini, dia itu disirikan dengan pecahan yang melengkung-lengkung, atau istilahnya ini adalah subkonkoidal. Ini khas sekali pada batuan-batuan yang berfraksi halus. Dan ini yang menunjukkan unit 3 ya dari Singkapan ini. Dan ini kalau kita lihat secara tekstur barangkali sama dengan yang di unit 1, cuman bedanya ini unsur karbonnya ataupun sulfurnya ini sudah tidak begitu berpengaruh. Jadi beda dengan yang di unit pertama tadi. Dan yang paling atas ini, kalau paling atas ini kita bisa melihat secara dekat. Ini kita lihat dari bongkahan yang saya yakin masih in situ. Kalau saya mau naik ke sana saya nggak bisa ini, makanya ini saya carikan
singkapan atau bongkahan yang saya yakini ini adalah yang in situ, yaitu di sini. Nah ini ya, ini jelas ini adalah runtuhan daripada di atas. Namun di sini ini kalau kita lihat kurang begitu jelas. Barangkali ini yang terlihat jelas adalah yang sudah dipecah-pecah itu adalah di ini, dimana ini jelas sekali. Ini sama ya, ini pecahan daripada bongkahan yang ada di sini ini. Kalau kita lihat di sini ini jelas sekali bahwa ini ukurannya ukuran kasar, dimana bahkan ini ada yang membentuk ukurannya sudah boulder ya, bisa dikatakan ini sudah breksi lah, dimana kalau kita lihat fragmen-fragmen pumisnya ini cukup mendominasi ini. Nah ini fragmen-fragmen pumisnya ini merupakan satu singkapan yang ada di seri paling atas itu. Nah ini inilah salah satu contoh daripada batuan yang mencirikan daripada formasi semilir. Jadi itu penjelasan di lokasi di daerah Sri Martani Piungan ini. Saya kira begitu untuk penjelasan dari lokasi ini. Terima kasih. Untuk lokasi yang berikutnya, ini lokasi yang kedua dari rencana ekskursi kita ini. Kita berada masih di desa yang sama ya, cuman ini di Dukuh Rejosan dari desa Sri Martani, Piungan, Kabupaten Bantul. Dari lokasi pertama ke lokasi kedua ini, kita ini sebetulnya secara stratigrafis itu kita itu berjalan menuju ke arah batuan yang relatif muda. Karena tadi di lokasi pertama tadi itu secara umum batuan-batuan itu miringnya itu ke arah selatan timur, sehingga ini kita menuju ke arah selatan, jadi menuju ke arah yang lebih muda. Secara regional pada fisiografi Pegunungan Selatan ini singkapan yang ada di sini ini merupakan singkapan dari formasi Kelanggeran, di mana di dalam fisiografi Pegunungan Selatan ini masih masuk di dalam fase vulkanisme, di mana beda fase vulkanismenya untuk yang di lokasi kedua ini jika dibandingkan dengan lokasi yang pertama tadi. Untuk lokasi yang kedua ini kalau kita lihat batuannya ini sudah menunjukkan suatu produk-produk langsung dari aktivitas vulkanisme itu, dan ini tidak terlalu jauh terhadap source-nya ya, dibanding dengan yang lokasi pertama tadi. Lokasi pertama itu produk-produknya adalah tuf, sehingga itu kalau kita bicara tuf itu barangkali itu bisa dari source yang jauh. Kalau ini tidak terlalu jauh. Ini terbukti dengan adanya batuan-batuan breksi ya. Ini berada batu breksi, buktinya ini ada ini jelas sekali, ini ada fragmen-fragmen dari batuan begu, di mana ini kalau kita lihat dari apa itu tekstur warna ini menunjukkan bahwa ini adalah andesitik ini ya, masih menunjukkan andesitik. Dan kita melihat kalau kita lihat ini sini sebetulnya ini orientasinya ini adalah merupakan pecahan daripada bom ini. Ini terbukti adanya suatu struktur-struktur pecahan ini yang membentuk ini adalah radier ya ininya, dan ini juga
Ini yang lebih bagus ini fragmen untuk yang kelihatan ini ada suatu fragmen yang cukup besar ini. Ini cukup besar sekali dan ini merupakan fragmen-fragmen daripada batuan beku, di mana batuan beku ini kalau kita lihat ini banyak kekar-kekar. Ini kekar-kekar sebenarnya hasil daripada satu pendinginan. Dan ini adalah satu pecahan daripada barangkali bom yang lebih besar lagi. Ini kelihatan sekali ini. Ini yang segar ini pada orientasi yang ada di sini ini menunjukkan bahwa ini adalah pecahan-pecahan yang menunjukkan ke arah radier. Walaupun ini tidak ideal, tapi ini masih bisa diikuti dan diyakinin bahwa ini adalah fragmen bom yang terjebak dalam suatu matrik di sekitarnya ini. Nah ini dengan kita melihat adanya fragmen bom juga yang cukup efektif di sini, bisa dikatakan ini adalah endapan-endapan breksi ya. Ini breksi, kalau kita lihat jenisnya ini adalah breksi piroklastik. Nah ini bedanya dengan vulkanisme, aktivitas vulkanisme di lokasi pertama tadi. Ini sudah fase dalam vulkanismenya sudah berbeda dengan fase yang lokasi pertama tadi. Kalau yang lokasi pertama itu fasenya adalah fase destruktif, jadi itu merusak suatu letusan yang hebat. Tapi untuk ini yang di formasi Ngelanggeran ya, ini sudah masuk di dalam formasi Ngelanggeran, di atas daripada formasi Semilin. Ini sudah menunjukkan vulkanismenya ini fase-fase dari fase-fase konstruktif. Artinya setelah meletus ini sudah mulai untuk membentuk suatu tubuh-tubuh gunung api. Dan ini terkenal, ini ada di daerah ini, tidak jauh dari ini ada lokasi tipenya daripada formasi Ngelanggeran, yaitu di Gunung Ngelanggeran. Kalau nggak salah ini di sebelah timur saya ini, sebelah sana ini benar-benar yaitu masih menunjukkan adanya sisa gunung api purbanya. Begitu untuk penjelasan di lokasi kedua ini. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa di dalam fisiografi Pegunungan Selatan ini kita berada pada fase vulkanisme ini. Ternyata kita bisa melihat adanya dua fase vulkanisme ini dengan dua tipe yang berbeda. Yang satu destruktif dan ini adalah fase-fase konstruktif. Dan ini penyebarannya cukup luas ini. Dalam satu lokasi ini bisa dilihat dari ujung sana ini kita menyebar. Ini semuanya ini adalah breksi daripada piroklastik ini sampai di sana ini. Dan ini kalau kita lihat di dalam ciri fisiknya ya, ciri fisik daripada breksi piroklastik tentunya ini adalah resisten, sehingga sangat logis bahwa mulai daerah-daerah yang tersusun oleh batuan gunung api yang berupa breksi piroklastik seperti ini menempati pada morfologi yang sudah menunjukkan relief yang tinggi. Ini kan hanya ya jelas logisnya ini adalah karena resistensinya dia cukup kuat. Saya kira itu untuk penjelasan dari singkapan yang ada di sini nih. Ini gambaran daripada apa yang ada di singkapan lokasi kedua ini. Saya kira begitu untuk penjelasan dari saya tentang lokasi kedua ini. Baik, terima kasih. Untuk lokasi berikutnya ini adalah lokasi yang ketiga dari perjalanan ekskursi kita hari ini. Kita ini tepatnya berada di Sungai Oyo, jembatan yang mengarah ke itu di belakang saya ini kelihatan itu adalah
jembatan Jogja Wonosari, dan ini adalah Sungai Oyo, dan di mana untuk singkapan di sisi kanan kiri sungai ini atau yang saya injak ini adalah singkapan dari formasi Oyo, di mana formasi Oyo ini adalah, kalau kita di dalam melihat tatanan stratigrafi di Pegunungan Selatan, formasi Oyo ini adalah di atas daripada formasi yang sebelumnya tadi, yaitu formasi yang sebelumnya tadi kita itu berada di formasi Ngelanggeran. Cuman kita di sini tidak melihat satu formasi di atasnya ya, jadi sebetulnya masih ada satu formasi lagi yang kita tidak lewati, itu adalah formasi Sanbib itu. Nah, ini untuk formasi Oyo ini, kalau kita lihat ini tadi saya melakukan sampling di sini ini. Nah, ini melakukan sampling, ini contoh untuk batuan yang mewakili daripada formasi Oyo. Kalau kita lihat jelas ini tersusun jelas sekali oleh mineral-mineral karbonat yang cukup dominan, yaitu bisa dilihat dari kita uji tes dengan HCl ini. Ini kalau Anda lihat ini kelihatannya ada satu batuan di mana ini komposisinya ini agak berbeda, di mana ini agak halus ini, dan ini agak sedikit kasar, tapi ini cukup keras ini, jadi ini diagenesanya cukup kuat ini. Kalau kita lihat ini semuanya adalah bereaksi dengan HCl, terutama untuk yang ini ya. Nah, ini reaksinya kuat sekali, sehingga ini kita yakinin bahwa apa yang ada di singkapan di sungai ini, formasi Oyo ini, jelas ini adalah tersusun oleh batu gamping, di mana di dalam batu gamping ini kalau kita lihat dari teksturnya, ini adalah ini merupakan tekstur yang cukup halus. Ini adalah secara mikroskopis kita namakan ini adalah kalsilutit, dan ini di atasnya ini secara ada perubahan ya, ini agak kasar, dan ini kompak, ini diagenesanya cukup kuat ini. Ini agak lebih kasar, jadi ini sudah masuk ke dalam sen ini. Kalau saya lihat ini bisa saya amati teksturnya, ini adalah dia tekstur pasir ini, jadi ukurannya itu pasir walaupun halus masih bisa dibedakan dengan apa yang ada di bawahnya ini. Jadi ini ada kalkarinit, ada kalsilutit, dan sebetulnya kalau kita lihat secara regional, kalau kita membaca literatur yang ada, itu menunjukkan bahwa di beberapa tempat, terutama di bagian bawah daripada formasi Oyo, cuman lokasinya tidak di sini ya, itu di bagian bawah itu masih banyak menunjukkan material-material kuarsanya. Nah, ini diduga bahwa itu adalah kuarsa yang dihasilkan dari berasal dari batuan-batuan volkanik sebelumnya, itu dari pelapukan dari formasi-formasi yang tersusun volkanik, yaitu Sanbib itu ataupun di Ngelanggeran itu. Nah, ini ada satu komposisi, kalau saya lihat ini berbeda ini. Ini lapisan ini salah satu lapisan saya ambil tadi itu di mana ya? Oh, nih di layer ini. Di layer ini itu masih menunjukkan adanya material-material silisi klastik. Ini adalah berwarna-warna hitam itu. Ini bukan karbonat ini. Jadi ini masih menunjukkan pengotor-pengotor dari komposisi non karbonatnya ini masih nampak. Ini kalau kita lihat
untuk formasi Oyo ini, kalau kita lihat perkembangan stratigrafinya dari seri pegunungan selatan ini, kalau kita lihat dari bawah ini, jelas sekali terasa suatu peristiwa yang memang berubah ya. Kalau di awal-awal tadi saya menunjukkan beberapa lokasi di lokasi 2 itu menunjukkan pegunungan selatan itu masih di periode vulkanisme. Nah, untuk sekarang ini formasi Oyo ini dan terbukti dengan adanya batuan karbonat ini sudah menunjukkan bahwa periodenya jelas sudah berbeda. Bukan lagi periode vulkanisme, namun ini periode pasca vulkanisme. Sehingga periode pasca vulkanisme itu artinya bahwa vulkanisme memang sudah mulai berhenti, mengecil untuk aktivitasnya. Dan itu tentunya cekungan pada saat itu dia sudah relatif tenang dan sudah tidak terganggu oleh material-material daripada aktivitas vulkanisme, sehingga tumbuhan ataupun hewan yang menghasilkan karbonat itu tumbuh dengan suburnya, sehingga untuk terumbu itu sudah mulai berkembang cukup bagus. Dan salah satunya untuk cerminan-cerminan batuan karbonat yang klastiknya itu adalah pada formasi Oyo ini. Kita lihat, bisa melihat untuk yang di arah sana itu. Nah, di arah sana itu di kanan sungai ataupun di kiri sungai, jelas kita melihat adanya suatu batu gamping yang sama dengan yang kita injak ini. Ini dia menunjukkan suatu batu gamping yang berlapis bagus. Nah, itu menunjukkan ciri daripada formasi Oyo, di mana untuk di lokasi ini kalau kita lihat cekungan pada saat itu, ini sudah masuk pada fase pasca vulkanisme, sehingga yang banyak berkembang di sini adalah batuan-batuan karbonat. Dan di awal daripada batuan karbonat ini yang kita lihat yang paling tua atau yang mulai munculnya karbonat itu adalah di formasi Oyo ini. Jelas sekali dia itu berlapis bagus dia. Dan di mana untuk aktivitas vulkanisme ini sudah tidak menunjukkan gangguan-gangguan yang berarti. Namun untuk secara komposisional ini yang masih tadi ini saya ketemukan ini adalah komposisional yang silisi klastik ini masih kelihatan nih yang bintik-bintik hitam ini. Ini gambaran daripada formasi Oyo. Dan formasi Oyo nanti itu kalau kita melihat di dalam serinya pegunungan selatan, ini nanti semakin kita menuju ke arah atas secara stratigrafi, itu kelihatan sekali bahwa untuk karbonatnya ini yang benar-benar berasosiasi dengan terumbu itu semakin nampak. Artinya batu gampingnya ini sudah kita temukan itu adalah batu gamping yang mempunyai pelapisan yang tebal atau dikatakan masif, sudah kategori masif. Dan kalau kita lihat komposisi detailnya itu banyak biota yang berasosiasi dengan pertumbuhan terumbu. Nanti kita bisa melihat untuk di lokasi selanjutnya. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah juga fasies klastika untuk yang karbonat ini mesti tidak lepas daripada perkembangannya dengan fasies terumbu yang mestinya tumbuhnya relatif bersamaan. Cuman untuk yang nampak di lapangan nanti itu terumbu-terumbu penghasil karbonatnya itu nanti di formasi Wonosari, nanti di lokasi berikutnya kita akan melihat. Itu sebagai gambaran dari lokasi ketiga untuk di hari ini. Dan jelas ya bahwa bisa kita
simpulkan bahwa dari kita melihat seri batuan yang ada di Pegunungan Selatan ini, kita bisa membaca adanya periode vulkanisme yang aktif, ada periode pasca vulkanisme yang menunjukkan bahwa vulkanisme sudah tidak aktif dan digantikan oleh suatu pertumbuhan daripada batuan-batuan karbonat. Saya kira itu gambaran daripada penjelasan di lokasi ketiga ini. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Setio mengenai proses pembentukannya, diagenesanya. Nah, bisa dilihat perbedaan dari kenampakan singkapan di sini dengan dua singkapan sebelumnya. Di dua singkapan sebelumnya itu lebih dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik, ya. Jadi lebih bersifat masif dari suatu proses erupsi mengeluarkan material sehingga membentuk suatu endapan yang masif. Nah, di sini kalau bisa dilihat tampak adanya suatu perlapisan dengan kemiringan kurang lebih 115 derajat dengan kemiringannya 9 derajat, atau dia lebih miring ke arah relatif ke arah barat tenggara. Dia relatif miring ke arah tenggara. Nah, di sini tampak bahwa dari perlapisan ini itu dibentuk oleh aktivitas air. Dari berlapis, dari kekuatan arus, perbedaan kekuatan arus itu menunjukkan adanya pembentukan perlapisan-perlapisan. Nah, di sini juga tampak adanya aktivitas organisme. Kalau bisa dilihat, ini ya. Jadi ini bukan hasil aktivitas manusia, tapi ini dari aktivitas organisme atau dikenal dengan bentukan trace fosil. Jadi jejak hasil dari jejak makhluk zaman dulu yang sudah tersedimentasi atau sudah terfosilkan. Nah, ini menunjukkan bukti-bukti bahwa di lapisan ini dulu ada makhluk hidupnya. Nah, biasanya ketika suatu trace fosil ini arahnya adalah horizontal atau searah dengan permukaan batuan, berarti dia menunjukkan arusnya dia relatif lemah. Jadi dia bisa bergerak relatif sejajar dengan perlapisan. Tapi ketika arusnya dia semakin kencang, dia akan membentuk jejak atau dia akan menggali secara vertikal supaya dia tidak hanyut. Nah, di sini kalau dia horizontal seperti ini, dia biasanya arusnya relatif rendah. Kemudian besar kecilnya dari suatu trace fosil, ya ini menunjukkan bahwa gizinya atau makanan dia di sana itu adalah banyak, ya. Jadi ketika besar seperti ini berarti nutriennya saat itu adalah sangat tinggi. Tapi ketika dia bentuknya kecil-kecil, gizinya lebih kecil, itu berarti nutriennya atau makanannya dia relatif sedikit. Nah, setiap trace fosil ini akan memiliki ciri sendiri, nama sendiri yang bisa membantu untuk menentukan lingkungan pengendapan dan umurnya. Jadi besok ketika kalian TA2 atau penelitian, jangan lupa untuk mendeskripsikan trace fosil apapun komponen yang ada di suatu batuan sedimen dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya akan sedikit menambahkan dari Pak Setio dan Bu Teja. Kali ini mungkin lebih kepada proses-proses riset, ya. Kita kalau lihat di sini, ini seperti tanah biasa, artinya tidak terbentuk laminasi. Tapi ketika kita fokus di bagian sana, kita ke sana. Di bagian sini, kita akan terlihat proses-proses perlapisan. Ini mirip dengan perlapisan batu gamping yang tadi. Tapi hanya saja kita akan bertanya bahwa bagaimana proses pembentukan ini. Apakah ini bagian dari batu gamping bagian atas yang lapuk, ataukah ini justru endapan lain yang terbentuk laminasi? Ketika kita berbicara masalah batu gamping, tadi kita sudah mengetes bahwa ini tidak karbonat, artinya itu tidak mungkin bagian dari gamping yang sudah lapuk atau kena weathering. Tapi kita lihat di sini bahwa di sini kita lihat banyak mineral berwarna hitam. Bisa saja ini adalah FAMG yang baru terbentuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa endapan ini adalah endapan yang sifatnya
Risen bisa saja berasal dari endapan aluvial atau endapan sungai yang baru terbentuk dan membentuk proses laminasi. Nah, proses endapan ini terjadi di atas singkapan batu gamping di bawahnya. Nah, ketika ini terus-menerus akan mengendap, maka akan terbentuk batu sedimen, baik itu analisis saya adalah berupa batu pasir yang akan terbentuk di atas si batu gamping tadi yang berada di bawahnya. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita berada di lokasi ke berapa ya dia? Ke 5 ya. Ini kita berada di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Ini lokasi saya berdiri ini, bisa dilihat di belakang saya ini adalah satu singkapan, jelas sekali bahwa itu adalah batuannya putih seperti yang saya pegang ini, sampelnya ini. Ini sebenarnya menunjukkan batu gamping. Nanti bisa dicek dengan HCl. Tadi saya bawa HCl, coba untuk HCl-nya ini. Nah, ini untuk memastikan saja. Nah, ini untuk memastikan ini bahwa ini jelas ya, bahwa saya mengambil sampel di lokasi ini, dia menunjukkan suatu cukup bagus sekali. Ini membuahnya ini. Nah, ini cukup bagus sekali. Wah, kuat sekali reaksi dengan HCl-nya ini. Kita sebetulnya dari lokasi keempat tadi itu kita menuju ke arah selatan, nih ke arah Ponjong ini. Kita berada, kalau kita lihat fenomena singkapan yang ada ini, bahwa ini adalah bekas penambangan ya, bekas penambangan, di mana bekas penambangan bisa dilihat itu adalah suatu garis-garis yang vertikal. Itu bukan karakteristik daripada batuan, bukan, itu hanya karena aktivitas pengeruk pada saat dia mengambil batu gampingnya di sini. Dan ini batu gamping ini sebetulnya kita masuk pada formasi yang sangat berbeda dengan batu gamping Oyo sebelumnya tadi itu. Kalau ini kita sudah berada di batu gamping yang sudah termasuk batu gamping Wonosari, di mana di dalam batu gamping Wonosari ini dibedakan dengan batu gamping yang ada di formasi Oyo. Ini bisa dilihat ini untuk karakteristiknya ini, bahwa untuk batu gampingnya secara umum ini kalau kita lihat ini adalah masif ini yang jelas ini yang masih relatif segar. Ini bisa dilihat ini tidak ada suatu layer-layer atau perlapisan-perlapisan yang menunjukkan adanya suatu proses sedimentasi secara berganti gitu, tidak ada. Jadi ini masih menunjukkan semuanya adalah batu gamping. Nah, ini ciri khas daripada formasi yang ada di formasi Wonosari. Jelas ya, untuk membedakan formasi Wonosari dan formasi Oyo yang sama-sama terbentuk batu gamping ini jelas sekali secara fisiknya adalah di strukturnya. Kalau formasi Oyo itu cenderung berlapis, kalau formasi Wonosari itu adalah masif. Dan ini untuk di lokasi ini, kalau kita lihat ini, saya lihat tadi itu mencoba untuk mendetailkan apa yang ada di dalamnya tentang komposisi, barangkali ada sesuatu yang menarik. Ini kami sudah tidak bisa untuk melihat mineral-mineral yang lain itu, kami sulit sekali dengan penggunaan lup ini. Ini saya hanya bisa untuk melihat bahwa semua ini tersusun oleh unsur CaCO3 yang sangat tinggi. Makanya untuk di daerah ini layak untuk ditambang, karena unsur CaCO3-nya ini tinggi. Sehingga ini kalau orang awam, orang yang menambang ini, dia mengatakan
untuk lokal ini dikatakan batu gamping keprus. Di mana batu gamping keprus ini kalau orang awam ini artinya bahwa dia itu batu gamping yang unsur CaCO3-nya ini tinggi dan biasanya ini dipakai untuk bahan-bahan industri. Salah satunya adalah sebagai bahan untuk apa? Untuk industri, yaitu kosmetik ataupun untuk pepsodent. Jadi jelas sekali untuk membedakan batu gamping dari formasi Oyo dan juga formasi Wonosari itu sebetulnya mudah. Kalau formasi Oyo itu seperti yang kita lihat di lokasi sebelumnya tadi itu, dia itu menunjukkan batu gamping yang berlapis dengan baik dan untuk komposisinya dia itu masih tercampur, walaupun sedikit itu masih tercampur untuk unsur-unsur siliklastik itu masih ada. Tapi kalau untuk kita melihat di batu gamping dari formasi Wonosari, seperti singkapannya seperti yang di belakang saya ini, dan juga untuk apa? Jelasnya untuk sampel yang saya ambil di sini ini jelas sekali bahwa batu gamping Wonosari itu tidak menunjukkan adanya, ini yang jelas nih, tidak menunjukkan adanya suatu perlapisan yang bagus, tidak ada. Jadi kesannya dia itu masif. Jadi kalau batu gamping Wonosari itu adalah masif. Dan secara komposisional ini sangat jelas kita membedakan dengan formasi Oyo. Jelas ini kalau kita lihat ini warnanya putih bagus sekali ini. Ini putih yang begitu bagus ini sebetulnya ini kita lihat komposisinya ini benar-benar dia itu tersusun oleh CaCO3 murni. Ini bisa kita lihat dengan HACl ini betapa kuatnya reaksinya ini. Nah ini betapa kuatnya ini. Dan ini juga ini sama ya, ini pada satu singkapan ini, dan juga ini juga sama pada satu singkapan, juga kuat sekali ini, menunjukkan kuat sekali. Nah ini sebetulnya sangat bagus untuk digunakan sebagai bahan industri, sebagai contoh untuk bahan kosmetik bisa, dan juga untuk bahan untuk pembuatan pepsodent atau pasta gigi ini juga menggunakan ini. Dan kalau orang awam, orang penduduk setempat ini orang mengatakan ini adalah batu gamping keprus. Di mana batu gamping keprus ini adalah batu gamping yang menurut masyarakat ini dia itu sangat bagus untuk kandungan karbonatnya, dan ini layak untuk jual, artinya itu punya ekonomis yang bagus. Cuman kalau kita lihat detail dengan mikroskop, tadi itu saya sudah mencoba untuk melihat dengan mikroskop. Ini kalau saya lihat ini sudah tidak ada unsur-unsur yang lain selain CaCO3 ini. Sampai untuk fosil pun yang menyusun di sini ini sudah tidak kelihatan untuk di batuan yang yang masih segar ini sudah tidak ada. Namun kalau kita lihat ini dia cukup keras dan sudah merusak, artinya itu fosil-fosil yang ada ini sudah tidak ada. Ini sebetulnya batuan ini sudah mengalami suatu diagenesa yang cukup kuat ini. Dan ini kalau kita lihat dari sisi geologi, barangkali ini kategorinya adalah termasuk klasifikasi untuk batu gamping yang saya pegang ini atau yang ada di singkapan ini adalah mudstone ya, ini kalau kita pakai klasifikasi daripada Dunham itu. Nah ini untuk beberapa tadi itu singkapan yang saya ambil di sana itu masih menyisakan ada sesuatu jejak-jejak adanya suatu organisme. Ini kalau saya lihat tadi itu saya menemukan, nah ini bekas-bekas atau ini adalah suatu cangkang yang masih menunjukkan orientasi, mungkin kecil sekali ya ini ya, mungkin sekali ini. Nah ini cangkang-cangkang daripada alge masih kelihatan ini. Ini juga masih kelihatan untuk algenya, dan juga tadi itu ada ini. Nah ini unsur-unsur ini nih. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini mau dikatakan
ini adalah batu gamping terumbu, betul. Jadi ini adalah batu gamping yang jelas ini adalah berasosiasi dengan terumbu. Namun kalau kita lihat secara umum daripada apa yang ada di singkapan ini, walaupun ini bukan inti terumbunya, tapi ini merupakan bagian daripada sayap terumbunya. Itu saya kira itu penjelasan untuk di lokasi yang mewakili formasi Wonosari, di mana kalau secara regional itu sebetulnya kehadiran formasi Oyo dan formasi Wonosari ini kalau kita lihat hubungannya, dia itu menunjukkan hubungan-hubungan yang menjari, dan itu kalau itu formasi Oyo dan formasi Wonosari itu menjari itu sesuatu yang sangat wajar atau logis-logis saja. Karena apa? Karena yang berlapis itu tentunya berasal dari inti terumbunya atau ya dari terumbu itu sendiri. Jadi kelihatannya formasi Oyo dan formasi Wonosari itu dia mempunyai hubungan yang menjari. Artinya juga bahwa dia terbentuk pada waktu geologi yang sama. Saya kira itu untuk penjelasan apa yang ada di lokasi ini tentang Wonosari, formasi Wonosari. Terima kasih. Saudara sekalian, jadi di lokasi ini yang tadi dikatakan lokasi 5 daerah Bedoyo, daerah Ponjong ya, Pak Budi ingin menjelaskan mengenai geomorfologi daerah ini. Jadi kalau saudara sekalian kita lihat di bagian selatan ya sana ya, selatan kita lihat itu. Kalau kita sering menyebut sebagai bentang alam karst atau karst topografi itu ada 2 syarat harus dipenuhi, yaitu harus adanya exokarst dan ada syaratnya endokarst. Jadi jangan lupa dia punya syarat exokarst, endokarst. Exokarstnya kita lihat jelas itu, yang namanya Conical Hill atau Bukit Gerucut sangat kelihatan sekali. Dia ceritanya awal geologi itu adalah perkembangan diaklas atau kalau kita bilang kekar, tapi daerah batu gamping namanya diaklas. Nah, itu dia adalah perkembangan dari diaklas tadi sehingga membentuk beberapa bukit. Itu salah satu bukti adanya bentang alam karst yang berbentuk exokarst, yaitu Bukit Gerucut atau Conical Hill ya. Selain nanti ada pipa kapur dan sebenarnya itu ada lapies, itu juga bukti-bukti exokarst. Tapi kalau kita lihat di sana, coba lihat kita di bagian utara itu, persis itu sana ya, kita lihat itu salah satu bukti juga yang namanya disebut endokarst, ada gua kapur di sana. Tadi kalau kita di perjalanan ada beberapa tempat, kita juga ada itu persis di depan orang jalan itu adanya gua kapur endokarst. Kalau kita sudah mempunyai 2 data itu, adanya endokarst, nanti dalam endokarst ada gua kapur, ada stalagmit, stalaktit, sungai bawah tanah, itu lengkapnya ya, tapi sudah komplit. Dia punya endokarst, dia punya exokarst, jadi lengkap, kita bisa melihat sebagai bentang alam karst. Karena di batu gamping itu tidak setiap batu gamping bisa membentuk bentang alam karst. Dia punya syarat, yaitu tebalnya minimal atau lebih besar sampai dengan 250 meter. Dia harus batu gampingnya tebal, yaitu harus lebih besar 250 meter. Sehingga kalau kita punya 2 data itu, endokarst, exokarst ini, berarti benar kalau tebal batu gamping Wonosari mesti di atas 250 meter. Itu saja yang ingin jelaskan, bahwa untuk memperkaya ilmu bahwa di formasi Wonosari ini komplit ya, tadi salah tadi grafi tadi betul. Lalu ada juga yang menarik ini Mas, kalau kita lihat itu Mas, depan itu Mas. Betul, ciri khas Wonosari itu tidak hanya didominasi batu gamping terumbu, tapi dia juga punya bedet limestone, itu persis itu depan itu yang tersingkap itu Mas. Itu salah satu contoh bukti bahwa memang dominasinya terumbu, tapi dia ada juga batu gamping yang berlapis bedet. Sehingga kalau tadi saya gambarin dalam itu mengenai di terumbu itu ada bondstone, grandstone, pack, wegmat. Barangkali nanti kalau pemetaan bisa kita lacak itu sudah ada data sayapnya ya, barangkali ya, sayap daripada terumbu. Nanti kalau kita lacak ke arah selatan, barangkali sana akan ketemu inti terumbunya ya, karena sudah punya 2 data. Dia ada beberapa batu gamping yang memang ada yang berlapis. Itu. Terima kasih.
Untuk selanjutnya ini adalah lokasi terakhir untuk acara ekskursi untuk di hari ini ya. Ini maksud saya di ekskursi terakhir untuk kita berjalan di zona pegunungan selatan, di mana saya berdiri di sini. Sebetulnya saya berdiri di atas formasi Wonosari, di mana ini terletak di Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul. Jadi ini posisinya di sebelah timur dari lokasi sebelumnya tadi, dan ini sudah merupakan perbatasan dengan Pracimantoro. Apa yang menarik di lokasi ini? Jadi ini, seperti yang saya lihat ini adalah sampel yang saya ambil dari batuan ini nih. Ini yang menunjukkan batu gamping masif ya. Secara umum nih batu gampingnya ini masif. Namun kalau kita lihat secara detail ini masih menunjukkan adanya sisa-sisa organisme. Ini sudah tidak bisa untuk kita lihat apa ini untuk fosilnya ini. Namun ini kenapa demikian tidak bisa dilihat? Ini karena sudah benar-benar mengalami suatu kristalisasi. Jadi diagenesa cukup kuat untuk di singkapan ini. Dan salah satu untuk proses diagenesanya ini kita buktikan bahwa batuannya cukup keras ini, di mana beberapa tempat ini terjadi adanya suatu kristalisasi. Dan yang menarik lagi itu adalah secara morfologi, penciri daripada formasi Wonosari, kita melihat morfologinya itu mudah. Kalau kita lihat ini di belakang saya ini ada suatu pemandangan bahwa ini menunjukkan adanya suatu exokars, ya ini adalah conical hill ini. Dan juga untuk yang ada di sana ini juga menunjukkan adanya suatu bukit itu ya, hill. Jadi ini seperti membentuk suatu conical ya. Ini dikatakan conical hill. Nah, ini conical hill ini merupakan exokars yang mencirikan tentunya ini tersusun oleh batu gamping yang cukup tebal dan dia itu masif. Dan kalau seperti ini tentunya untuk formasi Wonosari ini bisa dikatakan, kita melihat batuannya ini batuan-batuan yang menyusun formasi Wonosari ini banyak disusun oleh aktivitas organisme, yaitu dari suatu pertumbuhan terumbu. Untuk itu bisa kita lihat secara lebih detail untuk batuan yang ada ini dan juga komposisinya yang masih menyisakan dan bisa untuk kita amati, yaitu adalah singkapan yang di sini ini bisa kita lihat ini bahwa ini singkapan yang masih in situ ya. Ini walaupun dia ini secara keseluruhan ini sudah mengalami suatu diagenesa yang cukup kuat dan ada beberapa tempat itu kristalisasinya itu cukup bagus, dan ini masih menunjukkan adanya sisa-sisa daripada suatu organisme yang ada. Ini kita lihat ini bulat-bulat, ini orientasinya ini kayak ini, orientasinya itu bulat, dia memanjang. Ini menunjukkan adanya suatu algae ini. Algae salah satu pembentuk daripada terumbu. Dan juga ini juga algae, ini juga algae nih. Ini algae ini banyak sekali ini. Ini yang sebenarnya itu kepotong secara memotong yang vertikal ini. Jadi ini sehingga mengesankan ini adalah hanya bulat-bulat ini. Dan ini kalau kita lihat juga ini ada asosiasi yang bagus ini untuk ini barangkali bisa dilihat ini. Ini adalah fosil daripada gastropoda itu, dan juga ini walaupun ini kecil sekali ini juga menampakkan ini adalah gastropoda. Ini menunjukkan bahwa batu gamping ini dulunya ini diendapkan pada lingkungan laut yang sangat dangkal,
Dan ini biasanya kalau kita lihat adanya alge di sini, ada gasopoda, lingkungan laut dangkal ini biasanya ini menunjukkan batu gamping terumbu ini di sekitar ini nih. Dan karena dia bersifat masif, keras, itu sangat memungkinkan dia itu untuk membentuk suatu morfologi kars. Selain secara umum tadi saya katakan di pegunungan selatan ini, di formasi Wonosari membentuk adanya conical hill ini, secara lokal di sini ini bisa kita lihat ini ada suatu perkembangan karstifikasi juga. Itu kalau kita lihat di sini ini adalah nah ini kalau kita lihat di sini ini adalah suatu bentukan ini lapias ini. Jadi ini lubang ini, dan ini khas sekali lapias ini terjadi dan hanya bisa ini pada batu gamping yang kaya CO3, dia itu tebal, masif, dan dia itu kompak keras. Itu syarat daripada terbentuknya suatu karstifikasi. Di sini menampakkan adanya lapias. Dan ini salah satu membedakan kalau kita di lapangan dengan mudah untuk membedakan mana formasi Wonosari dan mana formasi Oyo. Kalau formasi Oyo karena dia itu berlapis tipis, dia lunak karena masih banyak mengandung silisi klastiknya, yaitu dari clay, dari lempung. Dia itu dia tidak akan pernah untuk membentuk suatu kenampakan morfologi karstifikasi seperti ini. Lapias saja tidak bisa berkembang. Dan ini untuk di sini ini karena ini berkembang, dan ini pasti bisa untuk mencirikan atau meyakinin bahwa apa yang ada di singkapan ini adalah formasi Wonosari. Formasi Wonosari. Dan ini dari tadi ya, kalau saya sudah menyinggung formasi Wonosari, itu untuk batu gampingnya secara komposisional itu sudah sangat dominan untuk kandungan CaCO3-nya, hampir tidak ada untuk pengotor atau mineral silisi klasiknya. Dan untuk kondisi seperti ini, kembali lagi kalau kita bicara secara regional, melihat perkembangan dari formasi yang ada di zona pegunungan selatan. Untuk yang hari ini kita lalui tadi itu kita melihat dari formasi semilir. Kalau kita lihat secara komplit ya, mungkin barangkali bisa diresumkan demikian. Kalau dari awal tadi itu saya katakan bahwa pegunungan selatan ini ada 3 periode untuk kita bisa membedakan, yaitu periode pra-vulkanisme atau pre-vulkanisme. Itu adalah batuan-batuan malihan itu yang ada di Bayat, kita tidak lewat untuk hari ini. Ada batuan malihan yang tidak selaras ditumpangi oleh kelompoknya Jiwo, yaitu formasi gamping dan formasi wungkal. Dan di atasnya lagi itu baru masuk pada periode vulkanisme, yaitu sebetulnya diawali oleh munculnya adanya formasi Kebo Budak. Kita tidak lewat hari ini. Dannya tadi di atasnya kita melewati untuk mulai melakukan pengamatan, yaitu adalah formasi semilir. Kalau kita lihat di perjalanan ini tadi, dari formasi semilir, Ngelanggeran itu menunjukkan periode vulkanisme. Dan kita melihat kemudian tadi itu kita tidak melewati Sambipitu ya, sebenarnya ada perubahan transisi dari dari periode vulkanisme menuju ke pasca vulkanisme, kita tidak melewati. Namun kita tadi itu langsung ke formasi Oyo. Dan formasi Oyo ini sebetulnya sudah menunjukkan bahwa ada melemahnya aktivitas vulkanisme, sehingga dikatakan mulai Oyo itu sudah masuk pada
periode pasca vulkanisme. Sampai formasi Oyo sampai ke daerah ini, formasi Wonosari ini benar-benar bisa kita yakini ini adalah pasca vulkanisme, di mana untuk batu gamping bisa tumbuh secara sempurna seperti ini karena memang sudah tidak ada gangguan vulkanisme sama sekali. Sehingga untuk yang kita lihat untuk formasi yang paling muda di Pegunungan Selatan, untuk yang kita lalui sekarang ini kita sampai di formasi Wonosari. Sebetulnya ada yang lebih muda lagi, itu adalah formasi Kepek, namun kita tidak perlu ke sana. Jadi cukup aja untuk melihat suatu dinamika di dalam kita melihat suatu cekungan ini sudah cukup. Jadi sudah bisa memahami dalam Pegunungan Selatan ini ada periode pra-vulkanisme, periode vulkanisme, dan periode pasca vulkanisme. Saya kira itu untuk di Pegunungan Selatan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ada kurang lebih 7 atau 6 stop set ya yang udah kita lalui pada hari ini. Bermula yang pertama tadi dari stop set pertama kita melewati tadi berdasarkan kolom stratigrafi yang saya acu di sini menurut Satyana tahun 2005 pada kolom Yogyakarta ini. Yang pertama terbentuk yaitu formasi Kebubuta. Namun tadi kita tidak melakukan suatu pengambilan singkapan di sana. Kita langsung menuju ke Semilir. Nah, Semilir tadi di mana telah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Dr. Setio Budiadi dan Pak Budiadi tadi menjelaskan bahwa Semilir ini merupakan produk dari suatu hasil produk erupsi gunung api yang mana tadi terdiri dari Tef, Lapili, sampai Breksi Lapili, sampai Breksi Pumis tadi kan banyak terbentuk pada formasi Semilir. Terus kita berjalan mengikuti dari morfologi yang tercermin di dalam Pegunungan Selatan sendiri tadi masuk ke dalam formasi Ngelanggeran. Oke. Di dalam Ngelanggeran ini tadi Pak Dr. Setio Pambudi menceritakan bahwa ini merupakan produk dekat dari sumber erupsinya, yaitu tadi ada kenampakan lava yang mana terdapat adanya bom yang berkembang di sana. Nah, itu penciri-penciri dekat dari sentral dari pusat erupsi suatu gunung api, yaitu gunung api Ngelanggeran sendiri tadi. Terus perjalanan kita semakin mendekati ke arah Wonosari. Nah, itu kita bermain pada batu gamping yang berlapis. Nah, pada batu gamping yang berlapis tadi dijelaskan oleh Pak Dr. Setio Pambudi dan Ibu Paramita Teja tadi, batu gamping yang bisa kalkarenit, arenit, yang mana masih terlihat dari struktur berlapisnya dan banyak jejak-jejak tris fosil di sana tadi. Nah, sekarang ini di subset terakhir ini kita berada di dalam sub dari fisiografi Pegunungan Sewunya, yang mana tadi dibilang Pak Dr. Setio Pambudi tadi pada formasi Wonosari ini pencirinya yaitu adalah dari batu gamping berjenis terumbu. Di mana dicirikan di sini dari bentuk-bentukan morfologinya, yaitu secara eksokarsnya tadi telah dibentuk banyak adanya lapias-lapias pada batu-batu gamping ini. Nah, seperti ini lapiasnya yang berkembangnya. Dicirikan lagi tadi adanya bentuknya conical hill yang berkembang pada daerah kars tadi. Nah, ini penciri dari formasi yang ada pada formasi Wonosari. Ada juga yang sering disebut perkembangan di dalam penampakan secara topografi tercermin di dalam peta topo, yaitu ada namanya Dolena dan Opala. Nah, itu salah satu juga penciri dari adanya bentukan yang terbentuk dari skarf
Dari kars sendiri nanti dia memiliki sistem sungai yang berbeda, yaitu sistem polariran yang disebut multibasinal. Nah, mungkin ini rangkaian dari ekskursi di tahun 2020 ini secara virtual dilakukan oleh panitia dan beberapa dokter yang mengisi dari pemateri ini, yaitu ada Dr. Pak Setio Pambudi dan Dr. Budiadi yang kami sarankan ya untuk mengisi di beberapa lokasi untuk menjadi pemateri di dalam ekskursi tahun 2020 ini. Oke, nanti dari bentuk ekskursi ini kita akan jadi satukan dalam satu bentuk video yang mana nanti di dalamnya juga ada beberapa tugas dari mahasiswa yang wajib dikerjakan. Nanti tugas itu akan kita susulkan di dalam tambahan dari video tersebut. Mungkin ini saja berakhirnya dari ekskursi pada hari ini. Kita cukupkan pada section terakhir atau stop set terakhir di formasi Wonosari ini, yang mana merupakan formasi yang kita ajukan sebagai formasi paling terakhir di section untuk fisiografi Pegunungan Selatan. Sekian dari saya mewakili panitia. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.